menyaksikan hasil kerja kelompok kami mengenai manajemen perubahan dan pengembangan organisasi di Perum Bulog. Sebelum masuk ke materi, kita akan memperkenalkan anggota dari kelompok 8. Dimulai dari Dwi Siska, dipersilakan. Nama saya Dwi Siska Handayani dengan NIM 1810103. Perkenalkan, nama saya Otika Ovino, NIM 18101041 dari Prodi Ilmu Administrasi Publik. Nama saya Septiana, NIM 17101095 dari Prodi Administrasi Publik. Dan yang terakhir, saya sendiri Sugiyarti, NIM 16101157 dari Prodi Ilmu Administrasi Publik. Selanjutnya kita masuk ke pendahuluan yang akan dijelaskan oleh Dwi Siska Handayani. Oke, di sini ada Perum Bulog. Di Indonesia, pangan diatur secara politik oleh pemerintah Orde Baru melalui sebuah lembaga logistik nasional yaitu Bulog atau Badan Urusan Logistik. Perum Bulog adalah perusahaan umum milik negara yang bergerak di bidang logistik pangan. Ruang lingkup bisnis perusahaan meliputi usaha logistik dan pergudangan, survei dan pemberantasan hama, penyediaan karung plastik, usaha angkutan, perdagangan komoditi pangan, dan usaha enceran. Nah, dari data ini kita bisa melihat bahwa Bulog sedang mengalami krisis pengadaan beras. Secara dari data ini, stok beras luar negeri pada tahun 2017 tidak ada. Sedangkan di tahun 2018 pasokan stok beras dari luar negeri mengalami kenaikan yang drastis. Dari data ini juga, kinerja operasional Perum Bulog dapat dilihat bahwa pada tahun 2017, total pengadaan gabah atau beras itu sebesar 2.051.041 ton. Nah, yang terdiri dari gabah setara beras sebesar 62.870 ton. Beras dalam negara itu sebesar 1.988.471 ton dan tidak terdapat pengadaan beras dari luar negeri. Sedangkan pada tahun 2018 terjadi peningkatan pengadaan gabah atau beras menjadi 3.275.884 ton atau meningkat sebesar 59,69% dari tahun 2017 yang terdiri dari gabah sebesar 83.745 ton. Nah, beras dalam negeri sebesar 1.004.839 ton dan beras luar negeri itu sebesar 1.087.300 ton. Dapat dilihat juga dari total penyaluran untuk pelayanan publik atau public service obligation atau PSO pada tahun 2017 sebesar 2.716.909 ton yang terdiri dari bantuan sosial pangan beras sejahtera atau bisa disebut dengan RASTA sebesar 2.542.405 ton, golongan anggaran PNS, TNI atau Polri sebesar 102.684 ton. Sedangkan beras pemerintah atau bisa disebut CBP sebesar 71.819 ton. Sedangkan pada tahun 2017 sebesar 1.860.200
ton, mengalami penurunan sebesar 31,53%. Yang terdiri dari bantuan sosial pangan beras sejahtera atau bisa disebut dengan RASTA sebesar 1.207.269 ton, golongan anggaran PNS, TNI atau Polri sebesar 101.359 ton, dan cadangan beras pemerintah itu bisa disebut CBP sebesar 551.641 ton. Berdasarkan data ini, dapat diketahui bahwa terjadi peningkatan pengadaan beras dari luar negeri yang sangat signifikan dan menurunnya pengadaan beras dalam negeri, dan juga terjadi penurunan penyaluran untuk pelayanan publik. Dari data ini kita ingin mendalami apa pokok permasalahan yang ingin menjelaskan perubahan dan pengembangan organisasi Bulog dalam hal ini mengadakan pengadaan beras dan lainnya. Boleh dilanjutin. Dalam Bulog ini ada diagnosa. Setiap organisasi memiliki permasalahan yang berbeda-beda. Pemahaman akan permasalahan ini akan membuat organisasi memahami permasalahan dalam organisasinya dan melakukan tindakan untuk dapat melakukan perbaikan. Dalam memahami permasalahan organisasi secara keseluruhan, dibutuhkan diagnosa untuk dapat mengetahuinya. Diagnosa organisasi adalah suatu proses menemukan penyebab pokok dari masalah organisasi. Proses ini meliputi mengumpulkan informasi yang berhubungan dengan masalah, misalnya bagaimana seharusnya organisasi atau bagian dalam organisasi tersebut berfungsi, menganalisa informasi atau data tersebut, dan membuat kesimpulan untuk melakukan perubahan dan penyempurnaan. Diagnosa organisasi ini bertujuan untuk melakukan pendeteksian untuk mencari permasalahan inti yang menjadi penghambat tercapainya efektivitas dan efisiensi organisasi. Nah, Webros menyusun dan menggunakan model yang dinamai dengan Sigbox model. Model ini sangat praktis untuk memahami permasalahan yang dihadapi organisasi. Webros ini menjelaskan bahwa Sigbox model ini seperti radar udara. Maksudnya itu, Sigbox ini dapat mendeteksi permasalahan organisasi seperti radar sehingga semua permasalahan inti dalam organisasi dapat terpotret. Misalnya ketika organisasi menghadapi masalah seperti tidak tercapainya tujuan secara efektif atau gagalnya pelaksanaan program pengembangan kualitas layanan dan lain sebagainya, maka organisasi akan dapat mengetahuinya. Menurut Toha, itu pendekatan melalui teori dan model Webros ini sudah lazim dilakukan. Model Webros ini diyakini dapat mengungkap berbagai permasalahan dalam organisasi. Pendekatan teori model Webros ini terdiri dari 6 variabel atau 6 kotak pendekatan, yaitu tujuan, struktur, tata hubungan, penghargaan, kepemimpinan, dan mekanisme tata kerja. Selanjutnya saya akan lanjutkan oleh Mbak Otika. Mbak Otika, saya persilahkan. Oke, baik, terima kasih Dwi. Selanjutnya saya akan menjelaskan tujuan. Formal bisa dilihat di layar, ketentuan pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Perusahaan Umum atau Perum Bulog. Maksud dan tujuan Perum Bulog adalah untuk turut melaksanakan dan menunjang kebijakan dan program pemerintah dan pemerintah daerah di bidang ekonomi dan pembangunan nasional pada umumnya, terutama di bidang logistik, pangan, serta optimalisasi pemanfaatan sumber daya perusahaan untuk menghasilkan barang dan jasa berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan yang sehat. Adapun tugas utama Perum Bulog meliputi pengadaan gabah beras dalam negeri,
penyaluran beras untuk public service obligation, stabilisasi harga, dan penumpukan stok beras nasional. Adapun tujuan informal, Perum Bulog melakukan proses kegiatan usaha utama, diantaranya produksi, perdagangan, dan jasa. Produksi yang meliputi budaya daya pangan beras dan pangan lainnya, dan industri berbasis pangan beras dan pangan lainnya. Kedua, perdagangan yang meliputi perdagangan hasil budaya daya pangan beras dan pangan lainnya, dan perdagangan hasil industri berbasis pangan beras dan pangan lainnya serta turunannya. Yang ketiga, ada jasa yang meliputi pengelolaan dan pengembangan logistik, jasa pengelolaan, jasa penyimpanan, jasa perawatan, dan jasa distribusi pangan beras dan pangan lainnya. Pendidikan dan pelatihan di bidang pangan dan logistik. Penelitian dan pengembangan di bidang pangan dan logistik, pengelolaan dan pelaksanaan angkutan dan distribusi, survei dan analisa terhadap mutu dan keamanan pangan dan perawatan kualitas dan sanitasi pangan. Selain kegiatan usaha utama, sepanjang mendukung secara finansial terhadap kegiatan usaha utama, Perum Bulog dapat melaksanakan kegiatan usaha dalam rangka optimalisasi pemanfaatan potensi sumber daya yang sudah dimiliki dan atau dikuasai Perum Bulog sebagaimana ditetapkan Menteri. Adapun struktur organisasi perusahaan umum Perum Bulog. Struktur organisasi ada Menteri, Dewan Pengawas, Direktur Utama, beserta jajaran di bawahannya. Selanjutnya, struktur organisasi Perum Bulog di daerah. Teman-teman bisa lihat di layar struktur organisasi. Ada kepala dan ada jajaran di bawahnya. Informal dalam hal ini, struktur berkaitan tugas yang diberikan kepada karyawan dan bagaimana tugas dilaksanakan. Kami memberikan contoh struktur dari divisi regional yang selanjutnya dalam keputusan ini disebut DIFRE, berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama. DIFRE dipimpin oleh seorang kepala, yang selanjutnya dalam keputusan ini disebut Kadifre. DIFRE mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi Perum Bulog di wilayah kerjanya. Untuk masing-masing bidang mempunyai tugas dan peranannya masing-masing. Selanjutnya ada tata hubungan. Berkaitan dengan tata hubungan satu sama lain dalam bekerja, tentang apa dan cara apa yang dipergunakan. Unit organisasi Perum Bulog dan penanggung jawab dalam rantai pasokan perlu diintegrasikan untuk menjamin koordinasi dan keselarasan menyeluruh antara semua fase rantai nilai. Dalam mencapai tujuan suatu organisasi, perlu adanya koordinasi dan kerjasama antar karyawan satu dengan yang lainnya, antar divisi satu dan yang lainnya. Karena hubungan antar manusia di dalam suatu organisasi menjadi salah satu faktor penting dalam keberhasilan suatu organisasi agar tidak terjadi konflik yang tidak diinginkan. Selanjutnya saya jelaskan ada tata kerja formal dan informal. Yang pertama itu ada formal. Di dalam tata kerja organisasi perlu adanya perencanaan sumber daya di mana perencanaan tersebut mencakup teknologi yang bisa memudahkan semua pekerjaan dalam suatu organisasi. Teknologi memudahkan penyelarasan dan integrasi semua pelaku utama rantai pasok. Peningkatan tingkat visibilitas dan transparansi sehingga perkiraan sumber daya akan lebih pasti. Penyelarasan dan integrasi yang tepat antara para pelaku utama rantai pasokan dan peningkatan pelaku utama rantai pasokan dan peningkatan tingkat visibilitas dan transparansi akan memastikan perkiraan sumber daya atau manusia, barang, dan peralatan yang lebih tepat. Yang kedua ada informal. Penerapan logistik 4.0
memerlukan sarana dan prasarana yang dihubungkan dengan internet untuk memfasilitasi IoT atau iOS dan IOP, semua fasilitas UPGB, gudang, kendaraan, pengangkutan, dan fasilitas pendukung lainnya harus terintegrasi dalam CPS sehingga semua informasi, data, dan pergerakan bahan dapat dipantau. Sistem manajemen pergudangan. Gudang menerapkan manajemen bersistem sehingga pengaturan bahan dalam gudang dan pergerakan barang masuk dan keluar dari gudang dapat terpantau dengan baik. Baiklah, selanjutnya akan dijelasin oleh anggota kelompok. Baik, terima kasih untuk Tika Ovino. Untuk yang kelima yaitu kepemimpinan. Kepemimpinan yang formal, Perum Bulog menerapkan gaya kepemimpinan transformasional. Kepemimpinan transformasional adalah gaya kepemimpinan yang mempengaruhi sikap, persepsi, perilaku karyawan di mana terjadi peningkatan kepercayaan kepada pemimpin, motivasi kepuasan kerja, dan mampu mengurangi konflik yang sering terjadi dalam suatu organisasi. Untuk yang informal, kepemimpinan yang dijalankan oleh Perum Bulog mengharuskan bahwa seorang pemimpin dapat dengan tegas mengatur dan dalam mendorong kinerja karyawannya dikarenakan cukup tingginya tingkat sensitivitas karyawan. Pemimpin yang mampu mengarahkan dan membimbing perilaku karyawan sesuai tugas dan kewajibannya pada situasi kondisi tertentu dapat mencapai hasil kerja yang baik. Agar hasil kerja maksimal, maka perusahaan harus melakukan evaluasi kerja, yaitu memperbaiki dan meningkatkan kinerja karyawan. Untuk yang keenam, ada penghargaan. Penghargaan yang dalam hal penghargaan yang telah diberikan oleh perusahaan untuk pegawai di Perum Bulog berupa rotasi, mutasi, dan promosi bagi pegawai yang telah bekerja dengan baik. Adanya remunerasi juga diharapkan dapat meningkatkan kinerja dari para karyawan. Adanya pengembangan karir bagi pegawai berprestasi melalui diklat pengembangan karir bagi pegawai yang berprestasi. Kami berikan contoh di sini, kami kutip dari Instagram Bulog Jakarta, adanya proses pelantikan kepala bidang di lingkungan Kanwil Jakarta dan Banten. Untuk informal, seorang karyawan yang sering mendapatkan reward akan cenderung lebih bahagia dan produktif. Dengan perasaan senang, karyawan akan memiliki semangat tinggi untuk berkompetisi dan mencapai target yang telah ditentukan. Hal ini tentu sangat positif bagi perusahaan, dikarenakan goals atau tujuan dari perusahaan akan lebih cepat tercapai. Sebuah penghargaan tidak harus memberikan bonus berupa uang atau barang. Seorang pemimpin juga bisa memberikan pujian sebagai bentuk apresiasi atas kerja baik dari karyawan tersebut. Berikutnya, intervensi yang telah dilakukan. Dalam hal ini kami mengambil contoh intervensi di tahun 2017 yang telah dilakukan oleh Perum Bulog. Untuk yang pertama, pembelian gabah dan beras dengan pola pengadaan komersial dengan kualitas yang bervariasi. Untuk yang kedua, kerjasama dengan PT Pertani, PT BUMD untuk membantu percepatan tersedia. Yang ketiga, berkoordinasi aktif dan bekerja sama antara Satuan Kerja Pengadaan Dalam Negeri atau Satker Ada DN dengan KTNA atau Kontak Tani Nelayan Andalan, PPL atau Penyuluh Pertanian Lapangan, TNI, Tim Percepatan Penyerapan Gabah, Dinas Pertanian, BKP di wilayah setempat untuk melakukan pembelian gabah petani secara bersama. Untuk yang keempat, mengembangkan on-farm, yaitu dengan pola mandiri, kemitraan, dan alternatif melalui kerjasama dengan kelompok tani, serta optimalisasi pengadaan gabah dan beras oleh mitra kerja maupun Satker Ada DM. Berikutnya akan dijelaskan oleh rekan kami, Septiana. Terima kasih.
Baik, terima kasih Kak Eti. Saya akan melanjutkan. Perum Bulog juga melakukan beberapa upaya untuk meningkatkan penjualan dalam rangka pencapaian target antara lain. Yang pertama, mengupayakan pendekatan perubahan harga dan serta penawaran komoditi gula yang lebih intensif kepada para distributor. Yang kedua, melakukan kerjasama yang lebih intensif dengan Asosiasi Distributor Daging Indonesia sebagai upaya percepatan pemasaran dan penjualan daging kerbau beku di wilayah luar Jabodetabek. Yang ketiga, pengembangan perdagangan beras premium dalam negeri dengan produk beras yang terstandar secara nasional dengan merek Beras Kita dalam kemasan ukuran 5, 10, dan 20 kg secara lebih intensif. Yang keempat, membangun dan memperkuat jaringan distribusi khususnya produk beras antara lain melalui direct sales distributor RPK. Yang kelima, melakukan digital campaign dan media blasting dalam upaya branding image produk kita. Slide selanjutnya. Untuk meningkatkan kinerja komersial dalam pengembangan usaha, beberapa upaya dan strategi yang disiapkan untuk tahun 2018 diantaranya. Yang pertama, kegiatan penjualan komoditas. A. Penjualan beras komersial dengan alternatif pilihan kualitas beras. B. Perdagangan komoditi akan dilakukan secara mandiri maupun bersinergi dengan BUMN atau instansi pemerintah dan swasta. C. Pengembangan jaringan wholesale, industri, perusahaan, hotel, restoran, pasar murah, dan rumah pangan kita (RPK) yang didukung dengan pembangunan satu unit distribution. D. Pengembangan tambahan gudang cold storage, mobil box, pendingin, freezer, dan mesin potong dalam rangka berkelanjutan perdagangan daging sapi. Yang kedua, kegiatan jasa dan anak perusahaan. A. Pengembangan bisnis Bulog hulu hilir melalui pembentukan unit bisnis industri dan unit bisnis jaringan retail. B. Ekspansi pangsa pasar UB Jastasma melalui sertifikasi izin usaha fumigasi. C. Penguatan investasi pada PT JPL guna meningkatkan daya saing melalui penguatan sarana logistik. D. Sinergi strategi bisnis antara Bulog dengan unit bisnis serta anak perusahaan. E. Rencana pengambil alihan pabrik Kampras PT RCM untuk mendukung bisnis inti Bulog. F. Rencana pengembalian PT Sampiko yang bergerak di bidang rumah potong hewan RPH untuk mendukung kepastian pasokan daging. Selanjutnya, intervensi yang harus dilakukan. Yang pertama, pengadaan beras dari para petani untuk melakukan pengoperasian pasar agar menjaga kestabilan beras dan harga beras Bulog tersebut tetap stabil. Yang kedua, Bulog juga harus memperbaiki kebijakan internal, sistem, proses, dan pengawasan sehingga dapat memperbaiki efisiensi dan memperkecil terjadinya KKN di masa yang akan datang. Yang ketiga, Bulog juga harus bisa dapat melaksanakan tugas yang dibebankan oleh pemerintah, terutama dalam keamanan harga kepada pembeli gabah atau padi dari petani. Pengumpulan stok secara nasional untuk keperluan publik dalam menghadapi keadaan yang darurat dan kepentingan lainnya. Yang keempat, Bulog dapat memberikan kontribusi operasionalnya kepada masyarakat sebagai salah satu pelaku ekonomi dengan melaksanakan fungsi usaha yang tidak bertentangan dengan hukum dan kaidah transparansi. Selanjutnya, simpulannya, Bulog dapat memberikan kontribusi operasionalnya kepada masyarakat sebagai salah satu pelaku ekonomi dengan melaksanakan fungsi usaha yang tidak bertentangan dengan hukum dan kaidah transparansi.
Dengan kondisi ini, gerak lembaga Bulog akan lebih fleksibel dan hasil dari aktivitas usahanya sebagian dapat digunakan untuk mendukung tugas publik. Mengingat semakin terbatasnya dana pemerintah di masa mendatang, dengan kondisi tersebut diharapkan perubahan status Bulog menjadi perum dapat lebih menambah manfaat kepada masyarakat luas dalam menyediakan stok pangan nasional yang harus dijaga agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dan sesuai dengan moto Bulog, yaitu bersama mewujudkan kedaulatan pangan. Diharapkan untuk Bulog tetap melakukan kegiatan menjaga harga pembelian untuk gabah, stabilisasi harga khususnya harga pokok, menyalurkan beras untuk orang miskin atau raskin, dan pengelolaan stok pangan, serta melakukan peningkatan di dalam manajemen SDM Bulog itu sendiri untuk meningkatkan kinerja dan mewujudkan visi misi Bulog ke depannya. Baik, terima kasih. Saya serahkan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada rekan-rekan sekalian atas partisipasinya dalam pemaparan hasil kelompok kita. Demikian hasil pemaparan dari kelompok 8 mengenai manajemen perubahan dan pengembangan organisasi di Bulog. Terlebih dan kurang kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.